Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Kita dapat menjalankan aktivitas kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan pelajari tentang pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini masih subtema 1, pembelajaran 6, ayo berdiskusi. Kerukunan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan berarti adanya rasa kebersamaan dalam perbedaan, termasuk perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi penyemangat bagi bangsa Indonesia agar dapat hidup rukun dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang terdapat pada lambang negara, yaitu burung Garuda. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu kerukunan sangat diperlukan ya. Kalau di masyarakat tidak ada kerukunan, maka kehidupannya akan kacau, tidak akan tentram ya, akan menimbulkan kekhawatiran ya, karena tidak aman ya. Kalau tidak rukun itu akan menimbulkan ketidakamanan, rasa takut ya. Jadi kerukunan berarti adanya rasa kebersamaan ya. Jadi kalau ada soal nanti rasa kebersamaan dalam perbedaan, itu adalah arti dari kerukunan ya jawabannya ya. Sekali lagi, adanya rasa kebersamaan dalam perbedaan itu merupakan arti dari kerukunan ya. Nah, perbedaan apa saja yang terdapat di Indonesia, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Itu termasuk keberagaman ya. Keberagaman yang ada di Indonesia yaitu adanya perbedaan suku, agama, ras, dan golongan ya. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menjadi penyemangat ya. Jadi bangsa Indonesia walaupun berbeda itu harus rukun ya, seperti semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Itu Bhinneka, arti dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia ya. Kalau ada soal, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada lambang negara, yaitu burung Garuda ya. Jadi lambang negara Indonesia adalah burung Garuda ya. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang terdapat pada lambang negara, yaitu burung Garuda. Nah, ini lambangnya ya. Lambang negara kita, negara Indonesia, ini burung Garuda. Itu di kakinya mencekram tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, di dalam lambang negara ini semuanya ada artinya ya. Dari jumlah bulu-bulu sayapnya, jumlah bulu ekornya ya, jumlah ini lambang perisai yang di dadanya itu ya, semuanya itu nanti ada artinya ya. Selanjutnya, coba diskusikan dengan teman sebelahmu perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah ya. Nah, ini sebelumnya kita sudah belajar tentang hidup rukun ya. Jadi apa yang mencerminkan hidup rukun di sekolah ya, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, ini sama ya. Jadi ya, contohnya sama. Apa itu hidup rukun di sekolah? Biasanya apa yang dilakukan yang mencerminkan hidup rukun ya, kebiasaan-kebiasaannya itu sama ya. Cuman di sini ada tambahan, yaitu yang mencerminkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah ya. Jadi sama ya.
hidup rukun ya, intinya ya mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika ya, seperti yang sudah kita pelajari ya kemarin ya, minggu lalu ya. Itu apa, main bersama ya, saling membantu, saling menolong ya, dan lain-lain itu ya di sekolah ya. Itu merupakan kebiasaan yang mencerminkan hidup rukun ya, yang merupakan penerapan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi sama dengan pelajaran sebelumnya ya, sehari-hari yang mencerminkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah ya. Baik, selanjutnya ayo menulis, menjelaskan contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan keluarga yang rukun dan menerapkan nilai persatuan dan kesatuan akan berpengaruh positif terhadap lingkungan, sekolah, dan masyarakat ya. Nah, ini kita lihat di sini sebuah keluarga ya, itu rukun ya, ayah dan ibunya rukun, anak-anaknya juga rukun. Mereka sedang berbincang-bincang, ini gambarnya di sini ya. Sedang berkumpul di ruang keluarga ya, mereka sedang berbincang-bincang, sedang ngobrol ya. Nah, ini mencerminkan hidup rukun ya. Jadi pengaruhnya positif, pengaruhnya baik ya, kebiasaan hidup rukun ini, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di rumah ya. Di rumah berarti dengan keluarga, dengan kakak, adik, ibu, dengan ayah ya, orang tua dengan anak-anaknya, itu semuanya rukun, tidak bertengkar ya. Gimana caranya hidup rukun seperti itu di keluarga ya? Nah, itu caranya diantaranya kalau ada masalah harus diselesaikan dengan musyawarah, itu nanti ya kita bahas pembahasan selanjutnya ya. Kalau di sekolah juga begitu ya, rukun dengan teman-teman, dengan guru ya, guru dengan orang tua, wali murid ya, itu rukun ya, maka akan berpengaruh positif ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya dengan gurunya tidak rukun ya, selalu saling mencari-cari kesalahan, nah akhirnya itu pengaruhnya tentu tidak baik ya. Kegiatan belajar mengajarnya juga akan terganggu ya. Demikian juga di masyarakat ya, kalau tidak rukun pasti pengaruhnya akan tidak baik ya. Jadi kalau hidup rukun itu akan berpengaruh positif, berpengaruh baik ya. Bahkan akan berpengaruh kepada negara juga ya, karena keluarga ini merupakan bagian terkecil dari suatu negara ya, mulai dari dipimpin oleh presiden ya, kemudian setiap daerah dipimpin oleh gubernur kemudian terdiri dari beberapa kabupaten dipimpin oleh bapak bupati ya, kemudian bupati terdiri dari beberapa kecamatan ya, kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan, tiap camat dipimpin oleh Pak Camat ya, kemudian kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan atau desa ya. Nah, setiap desa itu nanti dipimpin oleh kepala desa atau lurah ya, dan seterusnya sampai keluarga ya. Desa terdiri dari dari RW ya, dipimpin oleh kepala RW, kemudian RW terdiri dari beberapa RT, dari RT itu dipimpin oleh ketua RT. Nah, RT terdiri dari beberapa kepala keluarga ya. Nah, itu jadi keluarga ini merupakan bagian dari negara juga ya. Jadi kalau keluarganya rukun ya, itu juga bisa berpengaruh kepada negara juga ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ini pembelajaran 2 subtema 2 ya. Ini pembelajaran 2 subtema 2 ya. Ayo mengamati. Dalam musyawarah tentu terdapat banyak perbedaan pendapat. Meskipun berbeda pendapat, kebersamaan harus tetap terjaga dengan cara menghargai pendapat satu sama lain. Sikap saling menghargai akan dapat mewujudkan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam musyawarah kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya.
Jadi ya kalau orang bermusyawarah pasti dalam musyawarah itu banyak terdapat perbedaan pendapat. Nah, meskipun berbeda harus tetap ada kebersamaan. Jadi harus terjaga kebersamaan ya. Gimana supaya kebersamaan itu tetap terjaga? Itu caranya dengan menghargai pendapat satu sama lain atau dengan menghargai pendapat orang lain ya. Gitu ya. Supaya perbedaan dalam musyawarah tetap terjaga, itu caranya dengan menghargai pendapat orang lain ya. Jadi kalau ada soal cara menghargai cara menjaga perbedaan dalam musyawarah yaitu atau perbedaan dalam musyawarah agar tetap terjaga yaitu dengan cara menghargai pendapat orang lain ya. Nah, sikap menghargai pendapat orang lain ini bisa akan mewujudkan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama ya. Dalam musyawarah kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya. Itu ya. Baik, selanjutnya perhatikan gambar berikut ya. Ini ayo mengamati ya. Kita amati gambar berikut. Jika hendak memberi pendapat, angkat tangan kananmu dan sampaikan pendapatmu dengan bahasa yang santun. Nah, ini kita lihat gambarnya ini di kelas ya, sedang musyawarah itu kalau mau ingin memberikan pendapat kita angkat tangan ya, tidak langsung bicara ya, tapi angkat tangan. Kalau sudah diberi kesempatan oleh pemimpin musyawarah ya, kalau di kelas biasanya Bapak Ibu guru yang memimpin diberi kesempatan silakan bicara, baru kita bicara ya. Sekarang coba kamu ingat kembali, pernahkah kamu bermusyawarah untuk menentukan keputusan bersama? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Ya, biasanya kalau di kelas itu kita musyawarah untuk memilih ketua kelas biasanya ya. Biasanya dilakukan dengan cara apa? Dengan cara voting, biasanya dipilih suara terbanyak ya, itu ya. Pernah ya jawabannya, semuanya pasti pernah musyawarah ya. Tapi biasanya kalau musyawarah di kelas kadang-kadang misalnya musyawarah untuk menentukan kegiatan di kelas misalnya ya. Tuh biasanya semuanya bicara semua, tabrakan bicaranya ya. Nah, tapi kalau musyawarah dengan cara yang baik ya, yaitu kita angkat tangan dulu, diberi kesempatan bicara baru bicara ya, tidak langsung bicara ya. Kalau semuanya bicara akhirnya tabrakan suaranya, tidak ada yang bisa didengar pendapatnya karena semuanya bicara ya. Jadi caranya angkat tangan, ketika diberi kesempatan baru bicara gitu dalam musyawarah ya. Baik, selanjutnya ayo berdiskusi. Menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki manfaat ya. Manfaat-manfaatnya ini sebagai berikut ya. Persatuan dan kesatuan sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara, antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu memperkuat jati diri bangsa ya. Dengan persatuan dan kesatuan maka akan memperkuat jati diri bangsa ya. Jati diri, apa itu jati diri ya? Jati diri itu maksudnya kepribadian ya, pendirian ya, jati diri bangsa. Kalau jati diri pribadi ya, manusia jati dirinya biasanya kalau dia mempunyai kepribadian maka dia tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain ya. Pendiriannya kuat ya. Kalau dia memiliki pendirian itu kuat ya, tentunya dengan alasan yang benar ya. Begitu juga bangsa kita ya, kalau jati diri bangsa kita kuat, pribadiannya kuat ya, maka tidak akan mudah terpengaruh oleh bangsa lain ya. Tidak mudah
dikendalikan oleh bangsa lain ya. Kita punya pendirian ya, bangsa kita sendiri ya. Itu artinya kalau kita bangsa kita memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat, maka itu juga akan memperkuat jati diri bangsa ya. Itu ya. Selanjutnya, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman ya. Jadi kalau ancaman itu misalnya seperti terorisme ya, itu kan merupakan ancaman dalam sebuah negara ya. Itu negara kita akan kuat ya kalau kitanya bersatu ya. Jadi misalnya kalau kira-kira ada terorisme, nanti dilaporkan, jadi langsung ditangkap ya. Atau ada pemberontakan juga ya, ada orang yang bermaksud mau memberontak, mengacaukan negara, kalau ada persatuan itu nanti langsung dilaporkan, ditangkap. Jadi ketahanan nasional itu akan kuat ya dalam menghadapi segala ancaman ya. Salah satunya diantaranya contohnya itu ancaman terorisme atau ancaman pemberontakan ya, acara pemberontakan dan lain-lain ya. Selanjutnya, memudahkan dalam pencapaian tujuan nasional ya, ini melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia ya. Ini diantara tujuan nasional yaitu apa? Memajukan kesejahteraan umum ya. Jadi kalau dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka tujuan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum itu lebih mudah atau lebih dapat tercapai ya. Atau juga tujuan yang lain misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu juga akan lebih mudah tercapai ya kalau ada persatuan dan kesatuan ya. Selanjutnya, menciptakan suasana aman, tentram, dan damai dalam kehidupan bernegara ya. Itu ya, jadi rasa aman, tentram, ya damai ya, kita tidak was-was ya, mau keluar malam-malam aman ya kalau ada persatuan dan kesatuan ya. Mau pergi ke pasar aman, tidak ada rasa was-was ya. Tapi kalau misalnya tidak ada persatuan, misalnya antara suku Jawa dengan suku Batak itu bertikai ya, mau keluar takut ketemu orang Jawa, takut ketemu orang Batak misalnya ya, kalau ke pasar nanti. Sebaliknya orang Batak juga mungkin mau keluar takut ketemu orang Jawa, takut dikeroyok. Nah, ini sama-sama ya. Jadi ada rasa tidak aman kalau tidak ada persatuan dan kesatuan ya. Tapi kalau dengan adanya persatuan dan kesatuan, manfaatnya yaitu kita akan merasa aman, tentram ya. Selanjutnya, menjaga keutuhan bangsa ya. Jadi bangsa tidak terpecah belah ya, utuh ya. Tidak ada yang mau merdeka sendiri ya, semuanya bersatu ya. Selanjutnya, menghindari perpecahan. Nah itu ya, jadi utuh, menghindari perpecahan, itu manfaat persatuan dan kesatuan. Yang terakhir yaitu pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar ya. Jadi pembangunan ya dengan adanya persatuan itu jadi lancar ya. Nah itu manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ya, jadi manfaatnya ya. Kalau contoh hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya itu dengan apa? Misalnya dengan adanya kerjasama, itu juga merupakan contoh hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan persatuan dan kesatuan juga itu ya. Kerjasama itu ya rukun ya, hidup rukun ya, itu ya. Kerjasama itu bisa terwujud jika terdapat persatuan dan kesatuan ya. Itu ya. Jadi manfaat persatuan dan kesatuan itu ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita ya. Mudah-mudahan ini
bisa dipahami ya. Nah, sehingga kalian nanti bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik dan benar ya. Nanti akan diberikan soalnya berupa soal isian, nanti ada 10 soal ya, nomor 1 sampai nomor 10 ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.